Dia ingin kembali. Nah, ini judul ini menarik. Amatan saya terhadap fenomena ini menjadi kerugian terbesar dalam sudut pandang politik dan faktor keberuntungan yang dimiliki Weni Lumentut saat ini. Secara politik Weni Lumentut, amatan saya saat ini sangat lemah. Gitu. Catatan saya ini mungkin tidak akan disukai oleh para pendukung Weni Lumentut. Akan tetapi saya juga tidak akan menghibur pendukung Karol Senduk hanya dengan catatan ini ya. Yang saya mau bagikan dalam catatan ini adalah bagaimana cara kita melihat fenomena antara Karol Senduk dan Weni Lumentut setelah mereka berdua mempertontonkan sebuah kepemimpinan yang tidak patut dijadikan inspirasi bagi publik Kota Tomohon. Ya, Tomohon krisis kepemimpinan. Walaupun para pemimpin Kota Tomohon ini mungkin dengan judul saya ini agak nggak suka gitu. Tapi biarlah ini hal yang saya jumpai ya di kalangan masyarakat yang ada di Kota Tomohon. Oke, saya baca dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 potensi yang akan memimpin Kota Tomohon. Siapa figur-figur itu? Ya saya sebut aja. Karol Senduk itu adalah incumbent yang sekarang lagi sementara menjabat sebagai wali kota Kota Tomohon. Kemudian ada Weni Lumentut. Nah, Weni Lumentut ini kan digadang-gadang hendak mengakhiri karir 2 periodenya wali kota Senduk. Tapi kemungkinan ya kita lihat aja sejauh mana ya kekuatan Weni Lumentut ini. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai pilkada. Tapi kali ini saya menusuk tajam penetrasi ke dalam. Saya akan bicara tentang pilkada Kota Tomohon. Tusuk nggak tuh? Itu. Ini udah live tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini senatural mungkin ya. Jadi oke, pemirsa, oke sobat El Cinema. Jadi saya memberikan judul saat ini adalah judul yang berapa bulan lalu sih sebenarnya. Sebulan yang lalu kemungkinan saya sudah membuat catatan ini ya. Tapi tidak mengapa, saya akan membacakan ya dulu ya. Judul ini kemungkinan epik. Tomohon krisis kepemimpinan. Walaupun para pemimpin Kota Tomohon ini mungkin dengan judul saya ini agak nggak suka gitu. Tapi biarlah ini hal yang saya jumpai ya di kalangan masyarakat yang ada di Kota Tomohon. Oke, saya baca dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 potensi yang akan memimpin Kota Tomohon. Siapa figur-figur itu? Ya saya sebut aja. Karol Senduk itu adalah incumbent yang sekarang lagi sementara menjabat sebagai wali kota Kota Tomohon. Kemudian ada Weni Lumentut. Nah, Weni Lumentut ini kan digadang-gadang hendak mengakhiri karir 2 periodenya wali kota Senduk. Tapi kemungkinan ya kita lihat aja sejauh mana ya kekuatan Weni Lumentut ini. Nah di situ ada dibayangnya ada Srikandi Kota Tomohon yang disebut-sebut bakal naik digadang-gadang oleh partainya sendiri. Selaku dia adalah pemimpin atau ketua DPD Kota Tomohon, Nita Wenur. Kita lihat wanita bertangan besi ini ya, itu sangat piawai. Dia udah banyak asam garam lah untuk peta perpolitikan Kota Tomohon. Kemudian ada Sherly Sompotan. Nah, Sherly Sompotan ini adalah mantan wakil wali kota periode 2015-2020. Gitu. Yang kemarin sempat mendukung CSWL. Namun CSWL kita ketahui bersama dalam perjalanannya mereka cerai. Cerai ya begitu ya. Oke. Nah kemudian dibayangi ada Jemi Sunda. Nah Jemi Sunda ini kita ketahui adalah ketua DPRD Kota Tomohon saat ini yang lagi menjabat. Dan tidak kalah lagi ada, walaupun ini bukan debut, tapi Joni Runtuwene alias John Ru, singkatannya itu masih cukup potensi untuk dicalonkan di bursa pilkada Kota Tomohon. Oke. Ada beberapa catatan penting, tapi saya tidak akan membahas beberapa tokoh ini ya. Saya akan hanya bahas 2 tokoh figur yang akan dicalonkan di pilkada Kota Tomohon nanti. Siapa kedua figur ini? Ya tentu Karol Senduk sebagai incumbent dan Weni Lumentut. Karena bagi saya kedua tokoh ini sangat mempunyai efek elektoral maupun
bisa menggerakkan ya. Artinya dari kedua tokoh ini potensinya ada untuk dapat saya tidak mengecilkan para kompetitor yang lain ya, atau para calon Kompetitor nggak tuh? kompetitor gitu, apalah gitulah itu. Teman-teman. Rekaman bang. Ya, teman-teman yang lagi itu. Jadi saya mencoba mengulas ya dua tokoh ini, Karol Senduk. Saya bacakan dulu ya catatan saya ini. Karol Senduk adalah potensi untuk dicalonkan, benar, karena dia incumbent. Jelas, kalau bicara Karol Senduk, wajar kalau saat ini dia masih unggul. Dan tidak ada rumus yang pasti untuk mengatakan bahwa incumbent itu tidak diuntungkan. Jelas dia pasti unggul dari semua kandidat yang ada. Jadi di atas kertas saya secara independen melihat bahwa Karol Senduk masih teratas untuk menjadi pemenang dalam pertarungan pemilihan wali kota Tomohon. Tentunya saya mempunyai alasan ya. Alasannya adalah satu, saya membagi ya dua alasan ya. Kekuasaan Karol saat ini mendominasi dan dapat memobilisasi pemerintah lewat apa? ASN, birokrat. Dia mempunyai birokrat, gitu. Dan tentunya saat ini dia pasti akan memilih orang-orang yang dapat dipercayainya untuk dapat mengamankan posisinya kelak ketika dia maju pilkada nanti. Ada catatan saya ya. Tapi saya akan bahas nanti di topik berikutnya ya. Bahwa seorang incumbent tidak ada rumusnya ya, ketika dia menapaki 2 periode tidak dapat memenangi ya. Kecuali ada hasil dari internalnya yang cukup tidak memuaskan sehingga para orang-orang percaya itu mengundurkan diri. Tapi saya melihat Karol ini semakin solid gitu. Dan kedua, kekuasaan Karol itu masih tajam untuk mempengaruhi Forkopimda saat ini. Forkopimda ini menjadi suatu catatan penting bagi saya bahwa karena selain kompetitor yang lain, Karol masih mempunyai kekuasaan, kepentingan untuk dapat mengakomodir atau nak berbicara face to face kepada para stakeholder yang ada ya, termasuk Forkopimda ini nih, itu apapun dia, karena dia masih mempunyai kekuasaan, dia punya jabatan untuk bisa mengumpulkan para pemimpin-pemimpin ini nih, itu. Nah. Tapi saya memberikan alasan juga bahwa akan ada suatu kesalahan nanti ketika tidak ada deal-dealan. Nah, di situ kesempatan untuk incumbent melebarkan sayap itu bagi saya tidak menguntungkan ya, kalau tidak ada deal-dealan bagi kepentingan politiknya nanti bersama Forkopimda ini nih. Nah, untuk Weni Lumentut saya menganalisa secara politik, kekuatannya melemah. Nah, ini menarik ya, melemah. Mungkin kata-kata saya ini tidak juga untuk menghibur para pendukung incumbent, tapi kepentingan Weni Lumentut saat ini memudar dalam soal, karena dia tidak dimobilisasi oleh partai, dia mengambil jalur independen, gitu. Jadi kekuatannya melemah pasca, apalagi kemarin dia mencalonkan sebagai anggota dewan menuju ke Senayan tidak terpilih. Nah, ini cukup mempengaruhi. Walaupun skup kota Tomohon kecil, tapi ini secara elektoralnya dia masih bisa dipertanyakan. Seyogianya begini nih, karena kalau dia mendapatkan satu kursi ke Senayan, tentunya punya peluang, punya potensi untuk bisa digadang-gadang untuk mencalonkan diri mengambil kedudukan di kota Tomohon. Namun karena dia tidak terpilih, sehingga ini cukup juga melemahkan dalam efek elektoralnya. Gitu tuh. Ini pandangan politik saya melihat itu. Gitu. Jadi sebagai satu sisi juga ya, mundurnya Weni Lumentut ketika menjabat sebagai wakil wali kota Tomohon sangat dramatis. Dengan sebuah harapan kalau dia mundur pasti Senayan yang akan menjemputnya. Hasil keadaan itu tidak didapatinya. Jelas harapannya untuk sementara ini pupus di tengah jalan. Nah, saya memberikan judul dan ia ingin kembali.
Nah, ini judul ini menarik. Amatan saya terhadap fenomena ini menjadi kerugian terbesar dalam sudut pandang politik dan faktor keberuntungan yang dimiliki Weni Lumentu saat ini. Secara politik Weni Lumentu amatan saya saat ini sangat lemah. Gitu. Catatan saya ini mungkin tidak akan disukai oleh para pendukung Weni Lumentu. Akan tetapi saya juga tidak akan menghibur pendukung Karol Senduk hanya dengan catatan ini ya. Yang saya mau bagikan dalam catatan ini adalah bagaimana cara kita melihat fenomena antara Karol Senduk dan Weni Lumentu setelah mereka berdua mempertontonkan sebuah kepemimpinan yang tidak patut dijadikan inspirasi bagi publik Kota Tomohon. Ya benar. Kenapa saya mencatat ini? Karena bagi saya kedua pemimpin ini tidak mencontohkan sesuatu kepemimpinan yang baik ya. Ibarat ada istilahnya apa ya, orang baik, pemerintahan yang baik juga ya, gitu. Mereka tidak, contohnya apa? Mereka pisah di tengah jalan sementara masih dijajaki pemerintahan masih satu periode ini mereka sudah bercerai ibaratnya ya, dan itu miris bagi saya sebagai selaku juga saya sebagai masyarakat Kota Tomohon, gitu. Nah, bagi saya mereka berdua telah menciptakan sebuah dramaturgi yang tidak elok dalam kepemimpinan Tomohon saat ini. Terlalu egois dengan kepentingan masing-masing hingga mengorbankan kepentingan publik yang hanya singkat saja masa kepemimpinan mereka. Jelas konflik of interest sudah mereka ciptakan dan buruk bagi kepentingan publik. Karena bagi saya itu menghambat pembangunan peradaban sebuah kota yang sejuk serta majemuk yang ada di Kota Tomohon. Saya jelas memberi pandangan bahwa khususnya bagi tukang survei gitu ya, saya menggunakan kata tukang ya nggak apa-apa ya. Seharusnya yang harus disurvei itu yang harus disurvei untuk khususnya Tomohon saat ini adalah itu berapa persen orang yang pragmatis, kemudian berapa persen orang yang transaksional, lalu berapa persen pula orang yang punya integritas. Nah, saya melihat ketiga hal inilah yang harus menjadi patokan. Walaupun ini skup saya bawa ke Kota Tomohon ya, tapi ini sebenarnya juga saya berbicara tentang skala nasional ya. Tentang ketiga ini. Pada akhirnya kita diperhadapkan dengan tiga hal ini ya. Pragmatis, transaksional, dan integritas ini nih. Gitu. Jadi integritas inilah yang akan menentukan sebuah kepemimpinan yang baik yang akan dimiliki Kota Tomohon. Kalau masih dua hal ini, pragmatis dan transaksional itu masih melebihi dari porsinya integritas ini dalam hal persen ini, kita belum dapat memastikan bahwa kelak kita mempunyai pemimpin yang baik, gitu. Bagi saya ya, intinya jangan mencari pemimpin yang punya hati untuk korupsi. Karena bagi saya, korupsi itu melebihi pembunuh berdarah dingin. Dimanapun di dunia ini ya. Karena dia membunuh ratusan bahkan ribuan. Bahkan jutaan manusia yang bergantung pada kebutuhan yang disediakan negara. Itu bagi saya sangat kejam dan bengis. Ya, untuk yang saya sebutkan nama-nama yang lain di atas mungkin ya teman-teman nanti bisa berbagi untuk menganalisa ya sejauh mana figur-figur yang saya munculkan tadi untuk bisa mengambil hati bagi para konstituen yang ada di Kota Tomohon ya. Itu saja pandangan atau opini saya untuk kali ini terhadap dinamika yang terjadi dalam Pilkada Kota Tomohon. Oke, kita jumpa lagi ya. Salam integritas. Go.